Kasus Subang berakhir Desember. Anjas di Thailand beberkan tersangka, pelaku, dalang, dan orang membantu. Namun sebelum lanjut jangan lupa subscribe channel ini ya guys, agar kalian tidak ketinggalan berita terbaru seputar dunia selebritis. Kalau kalian sudah subscribe, mari kita lanjut dan tonton video ini sampai habis ya. Fakta mengejutkan dari analisa Anjas di Thailand terkait dengan pemeriksaan Mimin istri muda Yosef bersama dua anaknya serta teman anaknya berkaitan dengan kasus perampasan nyawa ibu dan anak di Subang oleh penyidik Polda Jawa Barat di Polres Subang, Senin 29 November 2021 lalu. Dikatakan Anjas, kasus perampasan nyawa ibu dan anak di Subang, Jawa Barat yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu alias Amel segera berakhir di bulan Desember 2021 ini. Siapa tersangkanya sudah akan ketahuan, siapa dalangnya, siapa pelakunya, siapa yang ikut membantu, dan siapa saja orang-orang yang mengetahuinya. Hal tersebut dibeberkan Anjas di Thailand pada kanal YouTube Anjas di Thailand yang diunggah 30 November 2021. Pada 29 November 2021 keluarga Mimin diperiksa. Kata Anjas di Thailand, sangat krusial nasib Yosef suami Mimin yang dikenal dengan sebutan Yosef Subang. Maklum, nama Yosef Subang dan Mimin selalu hadir dalam kasus perampasan nyawa ibu dan anak di Subang dan sudah dari awal kejadian menjadi sorotan publik. Karena tidak bisa dipungkiri, jadi sorotan Mimin sebagai istri kedua di masyarakat kita, status ini memiliki konotasi yang negatif, ujar Anjas. Berdasarkan data yang diperoleh dari sejumlah media massa yang diperolehnya, antara lain jejak dari HP, kamera CCTV, dan hal lain saat ini tengah digali lebih dalam lagi oleh tim penyidik. Anjas di Thailand menilai, jika penyelidikan kasus perampasan nyawa ibu dan anak di Subang sudah memasuki bagian akhir penentuannya. Desember akan ketahuan. Pertanyaan ketiga tentang kedua anak Mimin yakni Arigi dan Abi. Bagaimana kebiasaannya selain main game dan Pertanyaan ketiga tentang kedua anak Mimin yakni Arigi dan Abi. Bagaimana kebiasaannya selain main game dan badminton? Dari sore sampai maghrib biasanya sudah pulang. Kenapa hal ini ditanyakan? Menurut Anjas, alasannya bisa saja terkait dengan kasus perampasan nyawa ibu dan anak di Subang. Dinilai tim penyidik ada beberapa hal yang mengarah ke anak Mimin berdasarkan data dari sinyal HP. Untuk menganalisa hal seperti ini kan juga pasti harus dilihat datanya. Tidak bisa menggunakan feeling lagi. Aku menduga di awal-awal kasus ini ada saksi-saksi tertentu yang sudah dengan lantang mengatakan, "Oh, saya melihat dia, saya melihat dia. Dia ini bisa saja ibu Mimin dan juga anak-anaknya," kata Anjas. Kini penampilan Mimin istri muda Yosef Subang sudah tidak tertekan lagi. Anjas menduga hal tersebut mungkin karena Mimin sudah belajar menjalani pemeriksaan belasan kali terkait dengan kasus perampasan nyawa ibu dan anak di Subang, dan itu pasti terjadi distorsi. Artinya bahwa saksi tersebut sudah mulai belajar pada saat ditanya pertama kali, kedua, ketiga belajar dari. Artinya bahwa saksi tersebut sudah mulai belajar pada saat ditanya pertama kali, kedua, ketiga belajar dari pemeriksaan sebelumnya, dan itu takutnya nanti pernyataannya bukan lagi fakta, tapi sudah menjurus ke opini, kata Anjas. Tentang apakah pernyataan Mimin dalam setiap pemeriksaan tersebut akan memberi support Yosef Subang atau tidak, dilihat Anjas. Apapun yang sudah dikatakan Mimin, kecenderungannya apakah mensupport atau mendukung apa yang dikatakan oleh Yosef. Akan tetapi, kata Anjas, apapun yang dikatakan oleh saksi dalam kasus perampasan nyawa ibu dan anak di Subang, itu hanyalah salah satu bagian komponen yang dijadikan bahan analisa oleh tim penyidik. Tentunya harus di-cross-check dengan data-data, misalnya ada handphone karena kan tahu sendiri HP itu bisa dicek, bisa dilacak. Dan aku melihat Pak Yosef ini selalu membawa HP kemana-mana. Itu kan bisa menjadi salah satu jalan untuk mengecek apakah benar pada saat jam segini Pak Yosef sedang berada di titik mana.
apakah yang dikatakan Ibu Mimin, Pak Yosef, dan anak-anaknya itu benar atau tidak. Bisa dicek dengan jejak HP yang dimiliki Pak Yosef, ujar Anjas. Menurut analisa Anjas di Thailand, kenapa ada 40 pertanyaan diajukan ke Mimin? Sebenarnya itu lebih menyasar ke pribadi Mimin. Benarkah Mimin terlibat atau tidak? Meski jelas Anjas, Mimin istri muda Yosef Subang sepertinya begitu yakin jika dirinya tidak terlibat dalam kasus perampasan nyawa ibu dan anak di Subang. Anjas di Thailand mengatakan, berdasarkan data-data yang diperolehnya, memang kemungkinannya kecil Mimin termasuk ke dalam. Anjas di Thailand mengatakan berdasarkan data-data yang diperolehnya, memang kemungkinannya kecil Mimin termasuk ke dalam kategori sebagai pelaku dalam kasus perampasan nyawa ibu dan anak di Subang. Akan tetapi, jika kategorinya mengetahui atau membantu atau dalangnya masih ada kemungkinan. Anjas mengungkap, termasuk juga ada kemungkinan jika Mimin sama sekali tidak ikut terlibat dalam kasus perampasan nyawa ibu dan anak di Subang, sebab terjadi hal-hal framing seperti distorsi dari masyarakat soal subjektivitas dengan status Mimin yang jadi istri kedua, yang juga dikatakan terjadi percekcokan antara almarhumah Tuti dengan Mimin. Tapi untuk semua itu masih dilakukan penyelidikan. Aku yakin dalam waktu tidak lama lagi kemungkinan besar di bulan Desember ini sudah akan ketahuan siapa tersangkanya, siapakah pelakunya, siapakah dalangnya, siapakah yang membantu, dan siapakah orang-orang yang mengetahuinya, kata Anjas di Thailand. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis ya guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.